Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang takdir. Tidak ada yang bisa merubah dan menyangka inilah takdirmu. Seperti apakah itu yang akan terbaca, kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu hal yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Oke, sebentar ya. Takdir. Tidak ada yang bisa mengubah dan menyangka inilah takdirmu. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada The Tower, ada Four of Wands. Wah, ini ada Guardian of Wands, ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Baik. Jadi di kartu bottom of the deck ini ada gambaran The Tower. The Tower ini ya ada bangunan tinggi. Udah tinggi tapi tiba-tiba hancur. Nah, itu kenapa? Salah satunya itu mungkin pondasi ya, yang tidak kuat di sini. Sehingga akhirnya kena angin aja ya udah roboh gitu loh. Sama halnya mungkin dalam diri kamu. Pernah mungkin kamu berada di titik di mana kamu itu mudah goyah. Sedikit aja disenggol udah jatuh gitu ya. Sedikit aja mungkin kayak disentil gitu ya. Ya udah down. Nah, mungkin dulu ya kamu itu adalah seseorang yang selalu punya rasa ketakutan yang cukup luar biasa. Dan bahkan kamu tidak punya kepercayaan diri. Itu juga satu pondasi ya diri kamu yang memang tidak bisa untuk tegak berdiri kuat gitu ya. Nah, itu dulu. Mungkin saja kamu itu dulunya ditakdirkan ya menjadi seseorang yang penakut ya, menjadi seseorang yang mungkin akhirnya mudah dibully ataupun ya diintimidasi gitu ya. Dan bahkan kamu itu tidak pernah dianggap, baik itu mungkin di keluarga atau dimanapun gitu ya, di tempat lingkungan sekitar kamu atau teman-teman kamu di lingkungan pekerjaan ya. Kamu ngerasa hidup kamu itu udah hancur. Kamu ngerasa hidup kamu itu udah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena aku udah mencoba untuk bangun kembali, tapi tetap aja hancur. Tetap aja orang-orang mungkin pada menjauh dari aku, ya. Itu gambarannya mungkin terbaca dari kata bottom of the deck. Inilah diri kamu ya. Dan ini juga sebuah takdir. Kenapa aku seperti ini? Nah, kamu mungkin banyak berpikir. Bahkan ada juga beberapa dari kamu itu kayak menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Nah, itu juga tidak boleh gitu loh. Bahwasanya apa yang Tuhan berikan kepada kita saat kamu berada di titik ini, sebenarnya ada hikmah yang bisa kamu ambil. Nah, disitulah akhirnya kamu mulai kayak merasakan, berpikir ke depan, kamu mulai untuk merenung ya. Mungkin kamu coba bermeditasi untuk bisa mendapatkan jawaban kenapa ini terjadi pada aku. Begitu. Oke, nah di sini ada Four of Wands. Kartu ini menjelaskan dengan meditasinya kamu, dengan merenungnya kamu, dengan sadarnya kamu ya, dengan apa yang terjadi pada kamu, di situ kamu mulai bertransformasi. Di situ kamu mulai merubah keadaan kamu. Di mana kamu sudah tidak ingin lagi nih, tidak ingin lagi untuk diintimidasi, disepelekan ya, mungkin bahkan dibully-bully gitu ya, kamu tidak ingin. Nah, caranya bagaimana kamu mencoba untuk membuat pondasi dalam diri kamu dulu. Kamu munculkan kepercayaan diri kamu munculkan kekuatan dalam diri kamu. Nah, ternyata ya kamu juga tidak sadar Tuhan memberikan kekuatan yang cukup luar biasa kepada kamu ya. Sehingga membuat kamu akhirnya di sini akan merasa sangat bahagia sekali. Kenapa? Banyak orang-orang yang tadinya sepele terhadap kamu, tidak menganggap kamu ya. Sekarang mereka berbalik mencari kamu,
bahkan di sini banyak yang akan intinya menjadi satu hubungan dengan kamu. Jika dia lawan jenis, dia pengen jadi pasangan kamu di sini. Karena di sini ada gambaran perayaan, ada gambaran pernikahan di sini. Ini sebenarnya Four of Wands ya. Oke. Atau bisa dikatakan ya, kalau ini sebuah kartu pernikahan, mungkin dulunya kamu kayak ngerasa ada hubungan kamu itu begitu hancur ya, sulit kamu untuk bangkit, sulit kamu untuk move on, sulit kamu untuk melupakannya. Tetapi akhirnya kamu berpikir, ngapain juga aku mikirin hal yang tidak pasti ini? Lah sudah jelas gitu ya, aku sudah berpisah dari dia. Dia mengkhianati aku, dia menyakiti aku. Apakah aku pantas untuk berharap kepada dia? Itu akhirnya kamu renungi. Dan di situ kamu mulai bermeditasi ya, sehingga kamu dapat jawaban. Ternyata selama ini aku jadi bodoh gitu ya. Dibutakan oleh sebuah cinta ya. Dan kamu kayak ngerasa, aku nggak bisa nih begini terus. Aku harus bangkit. Aku harus merubah diri aku. Disitulah akhirnya kamu mulai menunjukkan kualitas diri kamu, mulai menunjukkan siapa kamu ya, mulai menunjukkan nilai diri kamu ya. Sehingga akhirnya kamu akan menjadi seseorang yang elegan. Bahkan banyak orang yang menaruh hati perasaannya kepada kamu. Ya. Oke. Kita akan coba lihat di sini. Apalagi ada Guardian of Wands. Nah, kamu itu selalu fokus kepada tindakan-tindakan perubahan. Apa nih yang harus aku lakukan? Jika ini membuat aku bisa berubah, ya aku harus lakukan gitu loh. Banyak hal nantinya yang bisa kamu lakukan di sini. Dimana akhirnya satu persatu ya, apa yang kamu impikan ini atau kamu afirmasikan ya, itu mungkin akan terwujud. Ya, salah satunya itu adalah sebuah cinta baru mungkin ya. Karena beberapa dari kamu ini ada cinta yang kayak udah hancur dan sulit untuk diperbaiki gitu loh. Nah, sekarang kamu lebih memilih cinta baru, orang baru, dan ternyata seseorang itu juga menunjukkan rasanya ke kamu. Nah, ini juga sebuah takdir. Pada akhirnya kamu akan mendapatkan sebuah keadilan, ya. Kamu akan mendapatkan karma baik di sini. Karena nggak mungkin dong kamu disakiti, kamu dikhianati, kamu dikecewakan ya. Suatu saat kamu akan mendapatkan keadilan, kamu harus yakin itu. Tapi ingat, dengan keinginan kamu untuk merubah semuanya. Caranya bagaimana, Kak? Gitu ya. Ya kamu perbaiki diri. Walaupun kamu merasa udah baik ya, perbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Mungkin memudahkan urusan orang, ya mungkin membuka hati kamu, ya mungkin membantu orang lah gitu ya. Terus berempati kepada siapapun. Ya yakinlah saat kita memudahkan urusan orang, aku yakin Tuhan pasti memudahkan juga urusan kamu untuk menemukan seseorang ini. Karena seseorang ini akan datang kepada kamu. Tapi waktunya kapan? Segeralah kamu untuk apa ya? Mengejarnya waktu itu. Caranya bagaimana? Ya tadi, lakukanlah hal-hal yang baik, ya lakukanlah hal yang positif ya, maka Tuhan akan memberikan yang baik buat kamu. Inilah dia ya. Oke. Dari sini ada di kartu The World. Sebuah koneksi kamu dengan alam ini tercipta. Ya mungkin saja doa-doa kamu pada akhirnya didengar oleh semesta. Dan semesta akan menjadikan apa ya, semua orang di sekeliling kamu itu ya adalah orang yang akan membantu kamu. Ya, kamu akan difasilitasi apapun demi untuk merubah kehidupan kamu ke depan. Nah, ini sebuah takdir yang mungkin akan kamu terima. Perubahan baik akan terjadi. Kamu akan terlahir menjadi seseorang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Oke, ini dia. Ini juga ada Eight of Cups. Nah, salah satunya yang terpenting yang harus kamu lakukan adalah untuk melupakan masa lalu. Masa lalu ini apa? Mungkin kehidupan kamu yang berat dulunya, di mana kamu kayak sulit untuk melangkah, sulit untuk berdiri ya. Itu yang kamu pikirkan. Tapi sekarang kamu tidak memikirkan itu lagi, tapi memikirkan bagaimana cara untuk melangkah ke depan, menuju masa depan yang cemerlang. Itu yang kamu pikirkan ya. Di sini kamu udah optimis banget untuk melupakan masa lalu. Apalagi masalah cinta, di mana kamu yang sudah dikhianati, dikecewakan ya. Maka kamu ya udah, ngapain juga aku ingat dia gitu loh. Dia adalah orang yang benar-benar tidak pantas untuk aku ingat. Nah, disitulah kamu akhirnya fokus kepada masa depan. Nah, saat itulah akhirnya seseorang datang kepada kamu. Ya, seseorang datang kepada kamu yang mungkin akan membuat perubahan pada hidup kamu. Oke? Nah, kita akan coba lihat tentang percintaannya kamu. Seperti apakah yang akan terbaca untuk percintaannya kamu di sini. Oke, baik. Teman-temanku, fokus pada kartu ini, apa yang akan terbaca untuk percintaannya kamu.
Oke. Ada countdown. Nah, pernah ya ataupun saat ini ada hubungan percintaannya kamu mungkin lagi silent treatment ya, kamu atau saling meninggalkan, ada separation. Kamu berhenti untuk, memikirkan dia, kamu berhenti untuk, berkhayal tentang dia, atau kamu berhenti untuk pacaran dengan dia gitu ya, berhubungan dengan dia gitu ya. Nah, itu yang kamu, lakukan sekarang. Kenapa? Karena kamu merasa sadar jika ada hubungannya mungkin tidak jelas, ya kamu tidak ingin mempertahankannya. Karena itu akan merugikan kamu, itu pikiran kamu ya di sini. Di sini ada hammer. Nah, ternyata kenapa? Ini salah satu alasan. Kenapa kamu saling meninggalkan dengan pasangan kamu? Ternyata ada beberapa dari kamu itu hubungan kamu itu kayak disabotase. Diambil alih oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkinkah dia orang ketiga? Ya, mungkin sebagai pelakor atau mungkin di sini ada yang membatasi hubungan kamu dengan itu mungkin dari restu orang tua sehingga membuat kamu dengan dia kita saling meninggalkan. Kita udah tidak terkoneksi lagi gitu loh. Karena sama-sama ngerasa sulit untuk kita bertahan karena tidak ada restu atau ya di antara kita berdua ada yang membatasi benteng yang cukup kokoh gitu ya, sulit untuk kita taklukkan begitu. Ya, ini dia. Lagi-lagi separation. Seseorang ini benar-benar yang sudah meninggalkan kamu, tetapi dia juga yang merindukan kamu. Nah, mungkin saja seseorang yang sudah meninggalkan kamu ini berada di dalam keadaan tidak baik. Mungkin dia sakit, ya, dia merasa butuh support, butuh bantuan, ya, sehingga dia memikirkan kamu. Karena mungkin saja kamulah orang yang bisa membantu dia. Kamulah yang orang yang bisa bersama-sama dengan dia di masa depan. Itu pikiran dia. Penyesalan dia udah mulai terlihat. Ya, penyesalan itu datangnya di kemudian hari gitu ya. Oke. Nah, ini yang dirasakan dia sehingga akhirnya dia sadar kesalahannya itu membuat hidupnya rugi gitu loh. Merugikan dia, menyakiti diri dia sendiri gitu ya. Dan itu kesalahan dia karena apa? Mungkin saja dia tidak bisa memperjuangkan hubungan kamu dulunya. Dia menyerah gitu ya dengan perbedaan antara kamu dengan dia, ya. Nah, di sini ada engagement ring. Seseorang ini jika ada kesempatan yang kamu berikan kepada dia, maka dia mungkin akan berkomitmen dengan kamu. Ya, dia akan berkomitmen dengan kamu, dia akan benar-benar menjaga kamu nantinya, dia akan membahagiakan kamu. Itu harapan dia, itu keinginannya dia ya. Dia merasa kamu pantas gitu loh untuk dia. Tapi apakah kamu mikir dia pantas untuk kamu? Nah, hanya kamu yang tahu. Oke. Di sini juga aku melihat ada picture. Seseorang ini selalu sih stalking kamu. Dia sudah jauh sih dari kamu ya, sudah tidak terkoneksi. Namun dia selalu mantau kamu, stalking kamu, cari tahu tentang kamu sama-sama teman kamu ataupun siapa. Dan di sini ada make new memories. Dia seperti ingin membuat kenangan lagi bersama kamu, ya. Arti kata dia seperti ingin ya berkomitmen, bahkan ingin menikah di sini. Ada grounding. Ini seperti ada pertumbuhan nih, ada perkembangan antara kamu dengan dia. Ya, mungkin keinginan dia tadi bisa saja mulai terwujud untuk bertemu dengan kamu kah? Apakah di sini akan ada pertemuan? Tapi ya kalau aku lihat di sini sih kamu lebih memilih orang baru ya. Nah, tapi itu tergantung kepada kamu apakah di sini dia sudah menjadi seseorang yang berbeda atau dia sudah terlahir kembali ya menjadi versi yang terbaru sehingga membuat kamu akhirnya memikirkan bahwasanya untuk memberikan kesempatan kepada dia. Ya, semua itu kamu yang mikirkan. Oke? Jadi kartu ini hanya menggambarkan bahwasanya jika kamu menginginkan dia dan jika melihat perubahannya itu ada, ya silakan untuk memberikan kesempatan. Ya nggak ada salahnya, ya. Tapi jika dia tidak ada perubahan, ya dan tidak punya keinginan untuk berubah, ya dia ingin kembali ke kamu, tapi dalam konteks dia nantinya akan menyakiti kamu lagi, ya semua tergantung kepada kamu. Oke, kamu yang memutuskan. Kita akan coba lihat endingnya seperti apa di sini. Ending dari cerita takdir yang akan kamu miliki ini ya. Karena tarot ini positif semua ya. Jadi intinya kita mencoba untuk mengafirmasikan ini semua. Ya semoga aja itu jadi doa kita yang akan terkabulkan ya. Oke. Ya. Nah, kamu akan bisa sembuh nih dari dalam keadaan sakit, dari kesedihan, dari kekecewaan, kamu akan bisa sembuh ya di sini ya. Oke, jadi kamu tenang aja, kamu jangan khawatir. Saat kamu benar-benar ingin merubah diri kamu, maka hidup kamu akan sembuh dari kesedihan, dari kekecewaan ya.
kehidupan ya, di sini ada loneliness, kehidupan kesendirian kamu ini akan berakhir, ya, akan berakhir. Intinya kamu tidak akan kesepian lagi, ya. Dan kamu harus ingat, ya, walaupun kamu sendiri masih ada Tuhan bersama kamu. Tuhan adalah penolong kita yang sebaik-baiknya ya. Oke. Di sini ya kamu akan berkelimpahan, ada abundance. Kamu akan berkelimpahan dengan apa? Walaupun dulunya kamu mendapatkan sebuah masalah, hidup kamu stuck ya. Hidup kamu intinya tidak bergerak, tidak ada perkembangan, maka di sini kamu akan benar-benar berkelimpahan. Nah, berkelimpahan intinya semua kamu akan memiliki apapun yang kamu harapkan, yang kamu butuhkan ini akan kamu dapatkan ya. Salah satunya juga sukses. Kamu akan sukses dalam segala hal. Mungkinkah dalam pekerjaan, dalam bisnis ya. Intinya kalau kamu bisa memperjuangkan hidup kamu ya menjadi lebih baik, jika kamu benar-benar kayak ngerasa aku belum baik nih, ya introspeksi diri. Nah, saat kamu menjadi orang yang baik, maka kamu akan benar-benar menjadi orang yang berkelimpahan, orang yang sukses. Oke? Oke, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.